Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ratna Hardianti. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun. Saya berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Widya Sasana. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Sebelum saya memaparkan demonstrasi kontekstual pada video kali ini, perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator, Salmiwati MPD. Pengajar praktik, Yeni Puspitasari Nasution MPDT. Apa itu restitusi? Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian Gosen juga mengatakan bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti yang kita ketahui, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan, dan restitusi fokus pada solusi. Adapun langkah-langkah restitusi terbagi menjadi 3 bagian. Langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi yakni pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada tahap kedua adalah validasi kebutuhan. Pada tahap ini, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Berikut adalah gambaran alur dalam melaksanakan restitusi. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Kalimat yang muncul biasanya berbunyi, "Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan." Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Tahap kedua adalah validasi kebutuhan. Kalimat yang biasa muncul pada tahap validasi kebutuhan ini adalah, "Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?" Tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalimat yang biasa muncul pada tahap ini adalah, "Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa?" Berikut adalah praktik penerapan restitusi. Praktik ini bertujuan untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun tokoh pemeran pada video ini menggunakan nama fiktif. Dan kejadian atau kasus hanya sebuah settingan sebagai bentuk referensi penerapan restitusi dalam menangani kesalahan murid. Kasus pertama, peserta didik kerap tertidur di kelas ketika guru menjelaskan pelajaran. Apakah kamu tahu mengapa ibu memanggil ini? Karena saya sering tidur di kelas ketika belajar. Betul. Menurut kamu, apakah itu merupakan perbuatan yang benar? Tidak, Bu. Andi minta maaf ya, Bu. Andi salah. Semua orang pernah berbuat salah, termasuk ibu juga. Karena tidak ada sempurna di dunia ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu pasti punya alasan. Coba jelaskan dulu. Mengapa kamu sering sekali tertidur di kelas ketika ibu
sedang menjelaskan pelajaran. Sebenarnya, saya tidak bermaksud untuk tidur dalam kelas, apalagi ketika ibu menerapkan pembelajaran di dalam kelas. Akan tetapi, saya lanjut bekerja setelah pulang dari sekolah hingga pukul 9 malam. Dan sepulang dari kerja, saya rekan dan lanjut bermain game online bersama teman hingga larut malam yang membuat saya selalu mengantuk dan tertidur dalam kelas, Bu. Andi, kamu tentunya tahu bahwa kita pulang sekolah sudah sore. Sepulang dari sekolah, kemudian kamu lanjut kembali bekerja. Dan kamu bekerja hingga malam. Setelah pulang dari bekerja, kamu lanjut kembali bermain game online. Dan ibu rasa itu tentu cukup membuat kamu merasa lelah. Menurut kamu, apakah ada tindakan yang bisa kamu lakukan supaya kamu tetap bisa bermain, bekerja, kemudian ketika kamu sekolah, kamu tidak lagi tidur di dalam kelas? Ada, Bu. Saya harus bisa mengatur dan membagi waktu dengan baik dan bijak antara sekolah, bekerja, dan bermain dengan teman. Kira-kira kapan kamu mau mulai, Andi? Mulai besok, Bu, saya akan berusaha dan berkomitmen untuk tidak lagi tidur di dalam kelas. Andi, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat dan sepakati bersama? Ingat, Bu. Kira-kira keyakinan apa yang berhubungan dengan hal ini? Menghargai waktu dan menghargai orang lain ketika berbicara. Benar sekali. Jadi, selanjutnya Andi ingin menjadi pribadi yang bagaimana? Saya ingin menjadi murid yang bisa menghargai waktu, menghargai orang lain ketika berbicara, termasuk guru ketika menjelaskan pembelajaran. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Ibu yakin kamu sudah bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu dengan bijak antara sekolah, bekerja, dan bermain. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Baiklah Adi, sekarang Adi bisa bergabung kembali bermain bersama teman-teman ya. Kasus kedua, peserta didik mencontek pada saat evaluasi sumatif tengah semester. Ini sih Bu, selamat pagi Bu. Pagi juga, masuk. Silakan. Johan, apakah kamu mau tahu yang dipanggilmu? Yang kemarin waktu sumatif tengah semester saya mencontek. Iya, menurut Johan, apakah tindakan mencontek merupakan perbuatan yang benar? Tidak Bu, saya minta maaf ya. Dan salah. Tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Termasuk ibu juga, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tetapi ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ibu di sini hanya ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu mencontek. Coba ceritakan kepada ibu, mengapa kamu mencontek ketika evaluasi semakin kelas semester kemarin. Sebenarnya saya tidak tahu. Karena pelajarannya begitu sulit. Menurut saya, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Sehingga waktu itu saya terganggu oleh pengawas yang mengawasi di ruang yang saya uji. Maafkan saya. Johan, menurut kamu apa yang kamu lakukan itu apakah tindakan atau perbuatan yang benar? Tidak, saya tidak jujur lalu mengadakan sumatif tengah semester. Menurut kamu, adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak lagi mencontek pada saat evaluasi atau ujian-ujian selanjutnya? Ada Bu, saya kembali bertemu ibu dan bertanya pada Bu, apabila saya membahas tentang materi yang diajarkan. Kira-kira kapan akan kamu memulai Johan? Mulai besok, saya akan berusaha dan berkomitmen untuk tidak lagi mencoba. Johan, masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat dan sepakati bersama? Dan kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Ingat Bu, jujur dan mengerjakan tugas setiap ujian. Benar sekali. Ibu
Juan ke depan juga bisa mengambil pembelajaran yang baik dari kejadian ini. Baiklah Juan, sekarang kamu bisa bergabung kembali bermain bersama teman-temanmu ya. Baik, Bu. Demikian contoh praktik segitiga restitusi yang telah saya lakukan di sekolah tempat saya mengajar. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita dalam menerapkan restitusi untuk menangani kesalahan murid. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam bahagia, salam sehat, dan sukses untuk kita semua.